Guys, ini aku mau nunjukin buah lemon yang kupelihara dari November. Sekarang berarti Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti udah 7 bulan pelihara. Kondisinya seperti ini. Ukurannya sedang. Ini di pot 40 cm diameternya, terus media tanamnya tanah lembang, kotoran hewan, sekam bakar, kokopit. Bukan. Ini udah kupelihara. Ini ada satu buahnya aku nemuin. Dia mengalami pecah buah. Kalau pecah buah ini kata banyak orang sih karena kekurangan kalsium ya. Tapi kalau menurutku ini karena over siram. Jadi dia pagi disiram. Pagi kan saya suka selalu siram. Nah ini kan kalau malam musim hujan jadi dia kelebihan air gitu. Tunggu, daun kuningnya dicabutin dulu. Jadi nih kalau yang kelebihan air, buahnya akan pecah seperti ini nih. Nih, buat pecah-pecah cenderungnya cuma satu ya. Ini total ada buah berapa buah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini masih kecil. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 buah. Ini ada satu buahnya, dia buahnya pecah gitu. Ini kalau kata orang-orang sih kekurangan kalsium ya. Jadi buah pecah, tapi kalau menurut saya ini kan musim hujan ya. Dia kelebihan air loh, penyiramannya berlebih air. Jadi ini kan kalau pagi kan aku suka siram pagi, terus malamnya dia hujan lagi gitu. Jadi kan kalau kelebihan air kan dia kayak meletus gitu deh, kayak apa sih, kalau airnya kan dari tanah gitu ya, dia kan airnya kan naik ke tangkai, jadi ke seluruh. Nah ini bisa bikin pecah gitu buahnya bisa bikin pecah karena kelebihan air. Jadi kan kalau kan penyiraman tuh pagi ya. Nah semalam tuh hujan deras banget, udah 1 minggu ini hujan deras. Kalau menurutku buah pecah-pecah tuh karena ini kelebihan air deh. Airnya berlebih jadi dia pecah-pecah gitu, lihat dia berbelah. Untungnya cuma 1 biji ya, Bu. Dari total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Waktu saya hitung sih ada 22 ya. Nih, jadi satu pecah gitu. Menurut saya sih karena kelebihan air, jadi airnya berlebih gitu. Menurut saya sih airnya berlebih. Jadi kalau air berlebih kayak dia tuh kulitnya tuh kayak mungkin masih rawan ya, apalagi kulit muda gini pecah gitu. Menyebabkan, jadi kalau ada pecah-pecah buah gitu, kalau menurut saya karena kelebihan siram sih, kelebihan air bisa. Jadi kalau musim hujan ya penyiraman kalau bisa ngandalin air hujan aja, soalnya dia bisa bikin, kalau kelebihan air bisa pecah-pecah gitu. Lihat nih, dibelah nggak ya? Nggak usah ya, sayang banget ya, satu nggak jadi. Berarti dirasa cukup lah ya kalau musim hujan, 1 kali siram aja ngandelin air hujan, jadi nggak usah disiram-siram lagi gitu. Kalau lo nyiram-nyiram terus jadi buahnya pecah gitu. Lihat deh. Oke, kelebihan air sih, bukan kalsium sih. Ini terakhir saya naruh kalsium juga 2 minggu lalu dan nggak apa-apa. Kalau kalsium sih nggak ngaruh. Aku kan nabur kalsium 2 minggu yang lalu yang di tanah. Jadi ditaburin kalsium, dolomit sama kalsium tinggi, malah nggak masalah sih 2 minggu. Tapi kalau menurut saya sih pecah buah sih karena kelebihan air. Jadi
Jadi airnya, jadi kayak dia tuh naik dari akar ke batang, jadi kena buah. Jadi kalau berlebih kan mungkin kulitnya masih entah tipis entah muda, jadi nggak kuat. Jadi si kulitnya tuh nggak kuat menahan naiknya air gitu, goncangan ke atasnya gitu. Jadi kalau ada buah pecah-pecah gini, jangan kebanyakan nyiram ya. Kalau bisa, misalnya musim hujan, yang ngandelin aja air hujan. Nanti kalau siram berlebih, siram ya jadi pecah gini. Jadi untung cuma satu ya Bu. Itu total buahnya ada sama yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Begitu. Kalau airnya berlebih, jadi gini. Jadi airnya naik dari akar. Kalau menurut saya sih karena kekurangan, kan kata orang-orang karena kalau buah pecah tuh karena kekurangan kalsium sih. Enggak sih. Soalnya ini saya naburin kalsium nih ya 2 minggu lalu. 2 minggu lalu nih kalsium ditabur ya, terus disiram. Nggak masalah sih. 3 mingguan lalu deh kayaknya. 3 minggu apa 2 minggu yang lalu aku nabur kalsium. Nggak masalah sih, kalsium sih bukan faktor utama kalau menurut saya sih. Kalau buah pecah-pecah sih karena dia tuh kebanyakan nyiram, kelebihan air bisa gitu. Kalau kalsium sih nggak begitu berpengaruh. Bukan karena faktor kalsium deh kalau menurut saya. Bukan karena kalsium kalau buat pecah-pecah, karena jadi intensitas air hujan juga mempengaruhi. Ini kan 1 minggu full hujan mempengaruhi. Terus pagi-pagi juga siram, jadi kelebihan air bisa. Kalau menurut saya sih bukan karena kalsium ya. Kalsium tuh nggak terlalu berpengaruh sih. Kalau menurut saya sih kalau pecah-pecah gini air sih, kelebihan air. Jadi kalau misalnya, jadi penyiraman sih kalau biasa kalau udah ketahuan begini pecah begini, daripada sayang jangan nyiram terlalu sering. Kan biasa nyiram sehari sekali. Nah kalau misalnya musim hujan udah andalin aja air hujan buat nyiram. Diandalin aja dari air hujan, jangan double juga kita nyiram, air hujan juga nyiram. Jadi gitu. Jadi supaya nggak kelebihan air. Jadi kayak meledus gitu kan, dia kelebihan air dalamnya, dus gitu. Kayak meledus gitu kulitnya, mungkin entah masih belum kuat. Ini rata-rata kan gitu ya, masih buah yang pecah kan jarang kan, buah pecah udah tua, rata-rata masih muda kan, mungkin kulitnya dia masih terlalu tipis. Nah kalau bisa kasih pupuk yang bisa bikin kulit kuat, boleh. Jadi kasih pupuk yang bisa menguatkan kulit buah. Jadi kalau misalnya musim hujan ya udah ngandelin aja air hujan, nggak usah dari air hujan iya, dari penyiraman kita iya. Makanya sih cuma 1 ya Bu. Ini kayaknya besok mungkin nggak akan nyiram lagi karena ya itu, karena ya dia kan kalau malam kan udah hujan gede banget ya, kayaknya udah kelebihan air juga. Dari kan air tuh dari tanah, dia pun naik ke akar, bisa naik ke akar, dari akar ke batang, ke daun, ke buah. Nah si air yang berlebih ini bisa menyebabkan buah tuh dus gitu di dalam. Istilahnya sih gitu. Kalau menurut saya sih kalau kalsium sih enggak sih. Kalsium sih bukan faktor utama sih kalau menurut saya. Kalsium memang bagus tapi bukan karena kekurangan kalsium. Soalnya saya ini naruh kalsium nih triple ya, dari dolomit ditaruh, dari kalsium taruh, terus dari kalsium khusus, kalsium tok. Nah dari dolomit ya, terus dari kalsium yang ini yang butir-butir kuning nih,
apa sih, Kalnit ya, kalsium nitrat yang merek yang ada lambang burungnya. Tetap 2 minggu kemudian dia tuh nggak ada pengaruh apa-apa sih. Jadi kalau menurut saya sih, kalau buah pecah-pecah gini sih faktor ini kebanyakan air deh. Jadi kalau memang penyiraman ideal tuh sehari sekali ya. Yang ideal tuh nyiram tuh 1 hari sekali, Bu. 1 hari sekali tuh udah ideal banget. 1 hari sekali tuh ideal. Nah, kalau udah musim hujan, andalin aja air hujan, jangan disiram lagi. Jadi nanti kelebihan air. Kalau faktor kalsium sih enggak deh kalau kata saya, bukan karena kalsium. Jadi karena kelebihan. Ya, jadi kan kalau kebanyakan nyiram gini. Kalau misalnya kan standarnya tuh 2 hari 3 hari sekali nyiram ya. Nah, kalau versi saya kan ini tricky banget ya kalau nyiram tanaman buah-buah gini. Nggak disiram dia layu. Jadi banyak siram, dia kelebihan air bisa pecah buah. Jadi dikira-kira saja. Nah, kalau dicocok, yang kalau kita percobaan deh sehari siram, apakah si buah pecah. Nah, kalau misalnya nggak pecah berarti standarnya segitu sehari sekali. Misalnya kalau sehari sekali ternyata pecah buah, jangan lagi disiram, nanti buahnya pecah lagi. Jadi kalau misalnya sehari sekali disiram pecah buah, stop penyiraman, jadi 2 hari sekali gitu. Ini udah terbukti ya. Jadi kan dari pagi disiram, terus malam turun hujan. Nah, kalau udah turun hujan tuh kan jadi penyiraman tuh sehari 2 kali. Jadi kalau sehari 2 kali kan jadi otomatis kan kelebihan air ya. Kalau udah kelebihan air, pecah deh buahnya kayak gini. Jadi gitu. Jadi mending sehari sekali aja. Udah, sekian review dari saya mengenai pecah buah gini. Nggak akan dicabut, dibiarin lah, siapa tahu dia lemon. Ya, jadi pecah buah tuh bukan karena faktor kalsium sih versi saya, faktor air, kebanyakan nyiram. Jadi hati-hati kalau nyiram, tricky banget sih. Kalau nggak disiram kan layu, tapi kalau banyak siram pecah buah gitu. Jadi dikira-kira disiram. Kalau misalnya sekali siram pecah buah, di stop gitu. Jadi sehari sekali, jadi 2 hari sekali. Itu jadi gitu. Ya udah, sekian.